Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan Akademi Aliagam. Kita melanjutkan sesi pengantar Marxisme dan film tentang Frederick Jameson dan postmodernisme. Ya, teman-teman, Frederick Jameson, salah satu kritikus Marxis yang paling terkenal, dia tahun 1984 menulis satu tulisan yang penting di New Left Review, berjudul Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. Ya. Jadi di sini Frederick Jameson itu menganalisis fenomena kebudayaan pada masa itu yang dalam wacana kebudayaan biasa dianggap sebagai postmodernisme atau pasca-modernisme. Tetapi yang membedakan analisis Jameson dengan analisis tokoh-tokoh posmo seperti Derrida, Foucault, Lyotard, dan juga Baudrillard adalah Jameson mencoba menganalisis itu dari perspektif Marxis. Jadi di sini Jameson itu mengajarkan bahwa kita hidup dalam dunia yang dikontrol oleh kekuatan-kekuatan besar yang mengoyakkan agensi dan otonomi individu, menetralkan kritik, meredam kapasitas untuk merepresentasikan sejarah, memanipulasi pengetahuan dan informasi hingga batasan benar atau salah, dan nyata atau keliru itu semakin kabur. Nah, jadi ada pengakuan di sini bahwa memang ada kondisi seperti yang seringkali diajukan atau diusulkan oleh para pemikir posmo. Tetapi, Jameson menghubungkan kondisi ini dengan perkembangan kapitalisme. Kalau kita mendengar tentang ini ya, kenyataan ini ya, deskripsi ini kan kedengarannya sekilas seperti Orwellian begitu ya. Bahwa ada satu totalitarianisme begitu. Tetapi perbedaannya dengan Orwell, di sini bukan negara dan birokrasi yang mengontrol atau menjalankan fungsi koersif, tetapi totalitarianisme di sini ini terjadi karena dominasi korporasi multinasional dan kapital media. Jadi alih-alih koersif, sifatnya kultural. Nah, ini bisa kelihatan kalau menurut penulisnya, Mike Wayne, bahwa misalnya dalam film-film seperti Pleasantville, Enemy of the State, Series 7, The Contenders, The Net, The Truman Show, At TV, di sini muncul ya, semacam simptom begitu, semacam gejala, bahwa ada semacam paranoia terhadap dominasi kapital media dan juga teknologi informasi, mana ada surveillance secara massal, kemudian bagaimana industri media itu bisa sangat mendominasi persepsi orang. Nah, sebagai seorang pemikir Marxis, Jameson menekankan suatu pandangan tentang paranoia yang didasarkan pada pandangan tentang keterhubungan segala sesuatu. Nah, ini perbedaannya dengan filsuf-filsuf postmodernisme seperti Derrida, Foucault, Baudrillard, Lyotard, Rorty, yang menolak metanarasi atau narasi besar, ya, yang memang mendorong persepsi yang fragmentaris tentang kenyataan. Jadi Jameson di sini berusaha mengkombinasikan penekanan postmodern tentang sifat fragmentaris, heterogen, dan relativistik dunia masa kini dengan penekanan Marxis bahwa impuls-impuls ini pada akhirnya harus dikaitkan dengan konsep yang total seperti moda produksi. Metode Jameson adalah pembacaan simptomatik atau analisis terhadap gejala, ingat kelas pengantar Marxisme dan kritik sastra, dan menghubungkan fragmen tekstual dengan totalitas kenyataan dalam moda produksi kapitalisme. Jadi
dalam fragmen-fragmen tekstual yang muncul lewat karya-karya seni seperti film, nah itu coba dibaca sebagai gejala. Misalnya tadi ditangkap adanya paranoia terhadap hegemoni kapital media. Tapi itu coba dihubungkan dengan totalitas kenyataan dalam moda produksi kapitalisme. Ketika ada gejala yang bisa dipersepsi tentang kecemasan akan sifat pemahaman tentang kenyataan yang semakin terfragmentasi, semakin terputus, terpotong-potong, sulit untuk melihat keterhubungan segala sesuatu, yang lalu punya dinamika sendiri. Nah, itu coba dihubungkan itu semua dengan totalitas kenyataan dalam moda produksi kapitalisme. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa fragmentasi-fragmentasi tersebut itu dalam tradisi Marxis biasa disebut sebagai reifikasi, yaitu fragmentasi pikiran dan praktik. Jadi karena perkembangan kapitalisme itu yang mengkondisikan orang untuk melihat kenyataan secara terfragmentasi. Jadi ada fragmentasi pikiran dan juga praktik. Ya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook.